Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik. Kembali lagi bersama saya Hasrat Setianingsih yang akan membantu teman-teman semua dalam membahas topik pada episode kali ini, yaitu tentang dinamika tata kelola nagari pasca reformasi. Seperti yang kita tahu bahwasanya reformasi itu membawa dampak yang cukup besar dalam sistem tata kelola pemerintahan, tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat nagari. Lalu selanjutnya muncul beberapa perdebatan setelah reformasi, terutama dalam otonomi daerah yang diberikan pusat kepada setiap daerah yang ada, yang dimana salah satu peraturan yang menimbulkan beberapa problem itu adalah sistem pemerintahan mengenai desa. Lalu ada beberapa permasalahan seperti pemaksaan pemerintah pusat dalam memberikan tata kelola kepada nagari yang seharusnya tidak dapat digeneralisasi, yang dimana pemerintahan desa itu tidak dapat dimasukkan ke dalam pemerintahan nagari. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan inti dari perundangan tersebut? Secara mendasar kita perlu mengetahui apa sih perbedaan antara desa dan nagari. Di sini kita bersama narasumber kita, yaitu Ibu Irawati SIPMA. Salam kenal Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Nisi ya? Iya Ibu. Ya. Di sini sebagai narasumber Ibu Irawati akan memandu kita dalam membahas topik pada kali ini. Nah, merujuk pada pertanyaan yang pertama Ibu, apa sih perbedaan antara desa dan nagari? Iya, secara konseptual sebenarnya dari perspektif lokal self government, dia menjadi bagian dari struktur pemerintahan formal ya. Ada struktur pemerintahan kita itu mulai dari pusat sampai kepada yang terdepan. Ada yang nyebut terdepan, ada yang nyebut itu yang terendah, tapi harusnya terdepan gitu ya, karena dia langsung berhadapan dengan publik. Nah, ini menjadi bagian dari struktur itu. Jadi posisi antara desa dan nagari sama. Dalam konteks dia adalah local self government. Jadi government ya. Dia bagian dari penyelenggaraan pemerintahan formal. Dia bagian dari sistem pemerintahan kita. Posisinya sama desa dan nagari. Nah, tapi dalam konteks kemudian adalah self governing community, itu dia berbeda secara filosofis. Jadi karena memang desa ataupun nagari sebenarnya punya dua fungsi. Sebagai local self government itu bagian dari tata pemerintahan formal sebagai bagian dari state atau negara, tapi dia juga berperan sebagai lembaga pemerintahan berdasarkan community atau komunitas. Jadi kepada publik secara sosiologis dia punya filosofi yang berbeda juga dengan kemudian dia sebagai filosofinya sebagai bagian dari pemerintahan. Nah, dalam konteks yang berbeda itu adalah dalam konteks yang disebut dengan self-governing community ini antara desa dengan nagari gitu. Kenapa dia berbeda? Karena kemudian dia punya filosofi yang berbeda, baik secara sosiologis maupun kemudian dengan nilai dan norma ya. Dia berbeda karena sebenarnya kalau kita bicara desa itu kan adalah budaya dan struktur komunitas dari masyarakat yang berkembang di budaya Jawa. Nah, sementara nagari adalah komunitas kehidupan masyarakat berpemerintahan, artinya governing mengelola dirinya mereka sendiri dengan basis budaya Minangkabau. Jadi basis budaya yang berbeda, value yang berbeda. Nah, mungkin kita lebih kenal secara nasional itu desa ya. Karena apa? Karena ini efek dari memang kebijakan negara, bagian dari state itu. Karena kita tahu desa ini kan diformalkan oleh pemerintah pusat dengan uniformitas dari seluruh Indonesia, bahwa sistem pemerintahan negara di masa Orde Baru ya, pemerintahan dalam sistem pemerintahan itu pemerintahan terendah atau pemerintahan terdepan tadi bentuknya harus desa. Jadi itu disebut orang pemaksaan dulu ya ketika Orde Baru. Ini penyeragaman karena frame berpikir dengan model pemerintahan yang memang sentralistis di zaman Orde Baru dengan ada Undang-Undang Nomor 5 1979. Belum lahir pada lahir ya. Yang banyak mungkin dan saya termasuk juga baru lahir pada saat itu keputusan uniformitas. Jadi penyamaan, penyeragaman. Konteks penyeragaman ini adalah konteks satuan begitu ya. Dalam konteks pemerintahan rezimnya Orde Baru. Dari segi semua diabaikan tadi basis sosiologis dari setiap struktur pemerintahan itu. Jadi yang namanya self governing community itu diabaikan pada Orde Baru. Nah, makanya kemudian yang dipertimbangkan sekarang itu bedanya sebenarnya adalah basis
filosofis sosiologisnya ini dia yang berbeda. Jadi dari nagari itu dengan desa. Pada itu prinsipnya seperti itulah. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwasanya perbedaan antara desa dan nagari itu lebih ke self governance community-nya. Nah, kalau boleh tahu ini Ibu, siapa saja sih stakeholder yang bertanggung jawab dalam lingkup nagari? Kan dibilang tadi bahwasanya desa itu dalam segi community itu berbeda dengan desa. Dan siapa-siapa saja stakeholder yang bertanggung jawab dalam nagari? Oke. Nah, kalau kita membandingkan ini kembali membandingkan ya, karena sebenarnya kalaupun kita bilang nagari ini boleh dibilang baru tapi lama gitu. Nah, dibilang lama juga menjadi baru karena misalnya saya hidup dulu sampai tahun 2000 itu di desa, nggak kenal namanya nagari. Misalnya, karena dari saya lahir sampai tahun 2000 itu ya ketemunya adalah desa. Karena penyeragaman. Ya, penyeragaman itu tadi. Nah, saya baru kenal nagari ketika mulai otonomi daerah ya. Dan Sumatera Barat memilih kembali nagari. Oh, ini yang dimaksud dengan nagari. Nah, itu muncul perdebatan. Nah, di mana stakeholder perdebatan itu karena tadi filosofis sosiologisnya ini adalah self-governing community, dia berbasis komunitas. Dia berbasis komunitas. Dalam konteks kemudian nagari sebagai self-governing community itu ialah komunitas. Nah, dalam konteks budaya Minangkabau, komunitas itu basisnya apa? Dalam budaya Minangkabau, komunitas itu basisnya di nagari itu adalah suku. Suku. Nah, suku itu basis budaya Minangkabau. Nagari manapun persyaratan untuk menjadi sebuah nagari minimal ada 4 suku. 4 suku. Nah, minimal 4 suku minimal ya. Boleh lebih, tapi minimal 4 suku. Artinya basisnya adalah basis genealogis. Karena suku itu kan adalah genealogis, keturunan. Keturunan berbasis ibu. Jadi dia tidak hanya berbasis tadi adalah kewilayahan, seperti dengan ada pembagian wilayah tertentu ya. Beda dengan desa. Desa filosofis dasarnya adalah berbasiskan wilayah. Nah, sementara kemudian nagari dia memang berbasis wilayah, tapi dia juga harus berbasis genealogis yang kita sebut turunan tadi, minimal 4 suku. Nah, ada wilayahnya tapi harus ada sukunya. Tidak cukup dengan hanya wilayah. Nah, basis inilah sebenarnya yang tadi yang membedakan antara desa dengan nagari. Nah, di situ konteks itulah kemudian menunjukkan bahwa siapa stakeholder tidak hanya tadi komunitas lembaga formal yang dibentuk oleh tata aturan formal tadi di undang-undang. Seperti kalau undang-undang kita lihat undang-undang desa itu baik yang lama pun yang baru juga. Kalau yang di setelah undang-undang desa yang baru ini 2014 ada pemerintahan desa dan kemudian Badan Pemusyawaratan Desa BPD. Nah, konsepnya di nagari kemudian lebih memang ada badan musyawarah, tapi dia lebih didominasi oleh pengaruh tadi lembaga komunitas yang disebut lembaga informal. Dia tidak bagian dari pemerintah formal di undang-undang, tapi dia punya peran itu karena tadi adalah self-governing community yang berbasis kepada tadi komunitasnya. Berarti komunitas ini dibentuk dari adat nagari. Nah, sendiri. Adat nagari, value. Nah, ini kan berbeda antara adat di Jawa ya dengan desa. Mereka punya juga desa, misalnya punya lembaga juga, lembaga yang berbasis komunitas juga. Dengan adanya misalnya berbasis RT RW gitu ya, berbasis kemudian dusun. Nah, itu kan komunitas juga tapi kewilayahan. Sementara di nagari komunitasnya selain berbasis kewilayahan, makanya kita kenal ada jorong atau korong atau kampung gitu. Dan ada berbasis kemudian genealogis suku. Nah, di sini perannya muncul kemudian ada nenek mama, alim ulama, cincin pandai, itulah berbasis komunitas itu yang menjadi stakeholdernya. Ibu sebut seperti nenek mama itu sebagai stakeholder. Nah, itu bagian dari stakeholder. Jadi dia tidak cukup hanya tadi wali nagari dengan badan musyawarah nagari tadi atau musyawarah desa, tapi ada stakeholder di luarnya itu yang disebut dengan berbasis komunitas yang harus terlibat menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan tadi. Dalam konteks ini adalah self-governing community. Jadi dia otonom, beda. Kalau dia tadi wilayah dia berbasis top down, sementara di Minangkabau itu kan suku ini sangat otonom ya. Tidak boleh, tidak ada ya, tidak berhak suku lain mempengaruhi keputusan di suku ini. Dan posisi mereka dalam nagari itu walaupun berbeda-beda suku posisinya sama. Posisinya tidak ada yang kemudian menjadi dominan atau tidak ada menjadi yang lebih atas gitu. Posisinya sama-sama kemudian pembentuk komunitas. Nah, di dalam posisi ini menunjukkan tadi otonomnya sebenarnya lembaga yang berbasis tadi komunitas nagari itu. Nah, itu sejarah kultural ya. Dan itu bagaimana mengakomodirnya di dalam
sistem pemerintahan tadi, bahwa ingat nagari itu tidak hanya sistem community self governing community, tapi dia juga lokal self local government. Government itu dalam konteks tata negara tadi. Nah, itu mungkin yang sering kali agak kelihatan yang tadi disebut kontroversi dan segala macamnya di situ mungkin. Nah, menyinggung soal kontroversi tadi Bu yang kita bahas di awal, pasca Orde Baru itu kan sudah mulai dilakukan pembedaan antara nagari dan desa. Sebelum itu kan ada penyamaan istilah desa kepada nagari, seperti istilahnya pemaksaan lah. Lalu apa dampak dari otonomi daerah itu terhadap tata kelola nagari? Ya, nah kalau kita Sumatera Barat ini bagi orang luar ini luar biasa. Nah, pertemuan mulai karena Sumatera Barat ini salah satu yang nangkep dengan sangat cepat menurut para Indonesia dan termasuk orang di luarnya, di luar Sumatera Barat, menangkap esensi dari otonomi itu dengan pemerintahan terdepan itu, merubah dari desa menjadi nagari. Nah, banyak orang yang belajar kemudian bagaimana menghidupkan kultural itu di desa dengan adanya otonomi yang diberikan, hak kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang ada di desa atau di nama lainnya ya. Mungkin di Sumatera Barat nagari. Kalau di Ambon di Sulawesi Maluku Utara, Maluku mereka disebut negeri. Kalau di Palembang marga atau di Aceh Gampong ya misalnya. Nah, itu kan nama yang berbeda ya, sesuai dengan adat, kultur dan kebiasaan struktur masyarakatnya. Nah, paling cepat itu kan kemudian Sumatera Barat ya, 2000 undang-undang yang memberikan hak otonomi yang luas pada daerah itu dengan desentralisasi itu tahun 99, Undang-Undang 2299. Dan 2000 Sumatera Barat itu sudah membuat peraturan daerah tentang nagari, merubah nama desa menjadi nagari dan merubah sistemnya, walaupun tidak sempurna begitu ya, karena memang banyak perdebatan dan kebingungan juga sebenarnya antara kita yang sudah sangat lama 30 tahunan lebih berdesa gitu. Nah, dan banyak generasi yang saat itu nggak tahu lah negara kayak apa atau bagaimana, dan perkembangan nilai-nilai yang lainnya, saya kira gitu. Tadi merujuk pada pemerintahan nagari. Apa saja sih kelembagaan yang ada di nagari, baik itu dalam unsur norma ataupun budaya yang ada? Nah, secara legal formal kita lihat, nah ini kalau berdasarkan legal formal aturan yang dibuat dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan mengubah dari desa ke nagari dulu, dia punya konsekuensi yang cukup banyak termasuk penataan kelembagaan ya. Nah, dulu kita melibatkan dulu dalam Badan Perwakilan Desa sebelumnya itu berbasiskan kepada wilayah gitu ya, perwakilan. Nah, sementara kemudian di dalam konteks nagari itu dia memang berbasis kewilayahan, jadi ada jorong itu perwakilan, tapi juga meliputi semua unsur yang ada di dalam masyarakat nagari dalam secara sosiologisnya. Komunitas yang tadi muncul kemudian lembaganya wali nagari, dulu wali nagari ya, wali nagari dengan aparaturnya, dengan sistem birokratis, jadi ada sekretaris nagari, ada perangkat nagari sampai kepada jorong itu sebagai perangkat birokrasi pemerintahan. Nah, dalam konteks kemudian komunitas itu ada namanya dulu Badan Perwakilan Rakyat Nagari atau Badan Perwakilan Anak Nagari, beda-beda berbeda-beda masing kabupaten. Ada kabupaten yang BPRN, ada yang BPAN dulu namanya, beda. Jadi dibebaskan kepada kabupaten untuk membuat, walaupun provinsi membuat payung hukumnya secara umum. Itu perda pertama tentang nagari di tahun 2000. Perda nomor 9 kalau tidak salah ya, 2000. Nah, strukturnya adalah ada wali nagari, ada kemudian BPAN atau BPRN tadi, dan kemudian di dalamnya ada lembaga yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Jadi ada organisasi kemasyarakatan dan juga ada KAN. Nah, tapi KAN bukan bagian dari pemerintahan, tapi dia diberikan ruang untuk menjadi lembaga konsultatif. Jadi bagaimana pemerintahan nagari yang formal tadi sebagai local self government itu bisa berkonsultasi dengan KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jadi di sini adopsi yang tadi berbasis kultural, berbasis sosiologis tadi. Nah, kan ini isinya di berbagai negara adalah perwakilan dari tadi suku berdasarkan kewilayahan. Oh, berarti ini kan secara langsung seperti lembaga yudikatif dari itu atau bagaimana? Secara tidak langsung dia bukan lembaga yudikatif karena dia tidak punya hak untuk mengadili. Nah, tapi dia sebagai lebih dilihat walaupun disebut sebagai lembaga yudikatif, orang melihat sebagai lembaga yudikatif ya, tapi pada prinsipnya kewenangan nggak punya kewenangan untuk memutus. Berarti kan tidak punya kewenangan, tapi dia hanya lebih kepada lembaga konsultatif. Tempat pemerintahan formal berkonsultasi kepada kan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kenapa? Saya pikir logikanya kemudian kenapa kan dilibatkan di situ karena tadi fungsi dua negara ini. Satu dia sebagai pemerintahan formal bagian dari state, tapi dia juga bagian dari pemerintahan berbasiskan kepada masyarakat yang self governing community itu tadi. Nah, dalam konteks inilah kan dilibatkan tidak secara formal. Nah, itu memang ambigu sih. Nah, jadi seakan-akan ada dua. Nah, sering dulu muncul di awal-awal itu konflik antara wali negari dengan kan, atau konflik antara BPN dengan kan gitu. Karena kewenangan yang tidak terlalu jelas. Kewenangan tidak terlalu jelas dari kan, tapi bahwa kan secara sosiologis punya power, punya legitimasi kekuasaan yang berbasiskan kepada community tadi. Nah, jadi bagaimana ini yang saya katakan tadi memang agak kontradiktif, bagaimana menyatukan dalam konsep yang jelas antara tadi pemerintahan secara formal dengan tadi berbasiskan kepada komunitas. Nah, itu kan ini jatuhnya seperti kayak menjaga nilai-nilai yang ada. Nah, karena dia karena fungsinya adalah berbasiskan kepada kultural tadi. Ya, komunitas masyarakat yang punya legitimasi masyarakat gitu. Nah, sama-sama punya legitimasi tapi basisnya berbeda, filosofisnya berbeda. Tadi gitu. mendengar Ibu yang menjelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Anak Nagari. Itu atau saya sudah BPRN. baca artikel Ibu yang tahun 2007 kalau nggak salah tentang BPAN. Oh iya. Nah, di saya pernah BPAN menulis. itu Ibu menjelaskan bahwasanya BPA itu setidaknya harus memiliki ada 5 unsur. Perwakilan dari masyarakat. Yang pertama ada Nini Mama, alim ulama, cadia pandai, bundo kandung, dan pemuda. Nah, di sini kita fokus ke bundo kandung atau bisa dibilang lebih ke keterwakilan perempuan. Gimana sih Bu keterwakilan atau posisi perempuan dalam pemerintahan nagari? Nah, secara formal perempuan diakomodir dalam pemerintahan nagari. Nah, di undang-undang peraturan daerah yang di awal itu pertama di 2000 itu dan diturunkan menjadi peraturan daerah kabupaten kota, bahwa unsur yang tadi 5 itu ada di dalam Badan Perwakilan Anak Nagari atau sekarang dikenal dengan BAMUS ya, Badan Musyawarah Nagari. Itu ada perwakilan Ninema, alim ulama, cadia pandai, bundo kandung, dan pemuda. Nah, mewakili ini artinya porsi bundo kandung sudah ada di dalam BPN. Pertimbangan soal kesetaraan gender sudah ada. Nah, saya mau menyinggung tadi tulisan saya pernah riset, kami pernah riset emang bertim, bukan saya sebenarnya riset, tapi saya nulisnya yang sebagian itu satu. Bagaimana peran perempuan? Nah, dalam badan perwakilan anak nagari waktu itu, karena perannya kan cukup besar ya. BPN itu adalah sebagai lembaga yang mengawasi dan membuat keputusan dan mengawasi pemerintahan nagari begitu. Nah, posisinya bagaimana perannya? Jadi punya peluang besar. Namun secara dari riset kami ya, beberapa nagari memang menunjukkan posisi perempuan itu masih cukup lemah dalam konteks substansif kehadirannya. Substansif kehadirannya kan beda antara presentnya dengan efek presentnya dengan kemudian keberadaannya ya. Nah, keberadaannya itu memang persoalan tadi mungkin dengan value atau nilainya tadi yang berbeda. Dimanapun kita kan kemudian prinsip patriarkis itu memang ada ya. Tapi juga sistem nilai kita ini menjadi perdebatan sebenarnya. Sistem nilai di dalam adat Minangkabau itu, kalau bicara adat Minangkabau, karena memang bundo kanduang itu limpampeh rumah yang gadang itu kan kemudian penjaga rumahnya, bukan dalam publik. Artinya dia adalah sebagai sumber informasi dalam membuat keputusan dari tadi adalah nenek mama gitu. Nah,
konteks ini mungkin yang diambil sehingga perannya di dalam BAMUS atau dulu PRN itu ya tidak optimal, tidak terlalu optimal dan dengan posisinya itu, saya kira gitu. Tapi dia sudah punya porsi menurut saya. Melihat tadi berarti Perda Mendudukan Doang sebenarnya sudah diberi porsi oleh Perda sendiri, cuman emang kehadirannya masih kurang gitu. Jatuhnya seperti itu. Lalu kita beralih lagi ke undang-undang tentang desa yang baru. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang disahkan bulan April lalu. Nah, itu bagaimana? Bagaimana pendapat Ibu sendiri relevansi antara Undang-Undang tentang Desa terhadap tata kelola nagari? Nah, baik, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu kan banyak dikritik. Nah, jadi ada buku kan membaca nanti Desa Baru Negara Lama. Nah, dibayangkan desanya sesuatu yang baru yang sesuai dengan masyarakat tadi, tapi negara masih berpikir lama dengan efisiensi birokrasi. Sehingga arahnya kemudian ya dia lebih bersifat tidak governing community, tapi kemudian lokal self government itu ya. Dan arahnya yang dikritik orang kemudian lebih bersifat kehilangan kehidupan berdesanya itu tidak tercover dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Efeknya salah satunya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini Undang-Undang Nomor 6 2014 itu tidak pernah benar-benar diaplikasikan di Sumatera Barat karena diturunkan dengan Perda Nomor 6 2018. Tentang nagari. Dan itu kan tidak pernah diterapkan sampai hari ini. Karena di situ mengakomodir sebenarnya nagari itu nagari yang mana sih sebenarnya? Itu pertanyaannya. Mau nagari yang kemudian didesain oleh Belanda, nagari sebelum itukah, atau nagari yang ada pada di orde sebelum orde baru disatukan, atau nagari dengan sistem yang sekarang? Nah, itu masih menjadi perdebatan. Kalau kembali ke adat yang sesungguhnya, adat yang mana? Ini masih banyak perdebatan ya, sehingga tidak selesai. Nah, kalau perda yang baru 2018 itu yang menurut saya belum ada satupun kabupaten yang menerapkan hari ini. Yang jelas lembaga pemerintahan misalnya adalah Kepala Nagari dan KAN. Oke, yang pasti sekarang hanya dua. Dan sampai sekarang kan di nagari-nagari BAMUS semua ya, nggak ada KAN-nya yang berfungsi menjadi lembaga perwakilan tadi. Tapi perda yang baru itu adalah KAN. Nah, persoalannya KAN ini kan tidak bisa disamakan oleh universal, walaupun nama-nama Sumatera Barat dan Minangkabau, masing-masing nagari ini kan punya karakteristik berbeda. Itu yang saya katakan tadi nagari otonom. Nagari otonom secara sosiologis. Nah, sementara secara pemerintahan dia kan bersifat top down ya. Tidak seotonom itulah. Itu yang katakan otonomi yang diberikan negara itu kan tidak sepenuhnya otonom. Masih ada dependensi terhadap pemerintahan. Nah, sementara logik dari nagari secara sosiologis itu dia sangat otonom. Nah, itu yang menjadi persoalan kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Nah, tata kelolanya memang harus dipikirkan di mana benar karena dengan sangat baik karena kemudian punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 itu pemerintahan Provinsi Sumatera Barat karena iming-iming dana desa gitu ya. Iming-iming dana desa melakukan pemekaran yang luar biasa terhadap nagari. Pemekaran besar-besaran. Nah, tapi yang dipikirkan ketika memekarkan adalah ini hanya pemekaran wilayah, tidak adat. Nah, sementara perda yang dibuat adalah berorientasi adat tadi kan. Nah, itu kan kontradiktif. Inilah menyebabkan kemudian tata kelola sesuai dengan perda yang dibuat itu atau undang-undang desa itu tidak bisa diterapkan di Sumatera Barat hari ini, di nagari maksud saya ya, di nagari hari ini. Karena ada kontradiktif antara logik yang dilakukan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintahan. Nah, misalnya di daerah pemekaran itu kan syaratnya berarti kan harus terbentuk daerah pemekaran. 3 dimekarkan nagarinya misalnya, ketiga-tiganya harus ada kan. Tapi pemecahan kan secara sosiologis kan tidak semudah itu. Karena udah adat yang mengatur. Nah, ada aturan adat yang mengatur dia bisa berdiri sendiri dan prosesnya melalui publik tadi. Nah, sementara prosesnya tadi ke kewilayahan semata. Itu yang saya katakan bahwa ingat nagari ini tidak hanya berbasiskan kepada kewilayahan, dia berbasis tidak geografis saja, tapi dia berbasis genealogis tadi.
Nah, jadi ketika hanya menimbang tadi pemecahan wilayah berbasiskan geografis atau kewilayahan, dia akan kontradiktif dengan genealogis kalau tidak sejalan, tidak seiring gitu. Nah, kecuali negara-negara oke, kita mekarkan juga kan. Nah, akhirnya lembaganya menjadi lengkap kan, ada Kapalo Nagari dan kan. Tapi nagari yang secara adat kemudian mereka tidak bisa semudah itu memekarkan karena ada ketentuan adatnya, artinya lembaga pemerintahan formal nagari nggak ada gitu. Atau satu nagari itu 3 nagari satu kannya. Nah, gimana tata kelolanya? Itu kan jadi aneh gitu ya, menjadi nggak masuk akal dan menabrak juga aturan tadi. Nah, ini agak rumit dan belum ada penyelesaian. Riset saya berkaitan dengan itu, disertasi saya berkaitan dengan itu sebenarnya, dan sampai hari ini belum ada desain yang pasti dan untuk menyelesaikan ini. Karena diserahkan ke kabupaten, tapi sistem di undang-undang kita bahwa sistem kelembagaannya ditetapkan oleh provinsi. Nah, kan nggak mungkin juga kabupaten menyuarakan kalau sudah ditetapkan dia harus merujuk kepada yang ditetapkan provinsi. Sementara provinsi sudah menunjuk ada kan dan ada Kapalo Nagari. Nah, ini harus menyesuaikan. Sementara problem di bawah tadi adalah pemekaran dengan tadi bersihkan. Nah, itu satu. Yang kedua, secara substansi yang kita bicarakan tadi soal isi dari unsur kan itu. Masing nagari berbeda. Nah, tapi di Perda itu kan dibuat ada bundokan doang, cari pandai ilmu lama, nenek mama, bundokan doang dan pemuda. Ada beberapa nagari yang kemudian nggak ada bundokan doangnya. Itu karena emang karena memang adatnya, karena adat tadi berbasiskan suku. Suku itu interaksinya keluar adalah nenek mama. Berarti prioritasnya ke nenek mama. Karena secara kultural ya, nah perempuan limpape rumah yang gadang, dia adalah penjaga rumah yang gadang, dia menjadikan informasi kebutuhannya apa dan mengkonsultasikan atau memberikan dia menjadi pendamping nenek mama tadi dalam membuat keputusan. Sementara interaksi keluar adalah nenek mama. Nah, makanya tidak ada perempuan. Nah, seakan-akan kayak sepertinya kan kira-kira dengan budaya itu kayaknya tidak peduli dengan gender gitu ya. Tapi kalau bicara nagari tadi atau desa tadi, substansi dari undang-undang desa adalah bagaimana desa berjalan efisien sesuai dengan struktur pemerintahan, tapi dia tidak mengabaikan tadi struktur sosiologis masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kemudian ada istiadat. Dia tidak boleh mengintervensi harusnya. Walaupun isu gender ini kan isu global ya, isu global. Tapi apakah kemudian isu global itu harus menafikan budaya yang sudah berkembang dan ada? Nah, itu persoalannya. Mungkin ini perdebatan juga. Apa gender harus diakomodir ketika memang struktur masyarakatnya tidak begitu nilainya? Apakah nilai universal itu harus kita paksakan dengan struktur masyarakat yang berbeda? Pertanyaannya gitu. Karena posisinya bukan kehadiran di publiknya, tapi substansinya adalah mereka yang menentukan keputusan di suku tidak bisa putus kalau bundokan doangnya tidak terlibat. Nah, itu secara kultural. Makanya dia berada di belakang yang menentukan dan memberikan informasi tentang apa yang diputuskan oleh nenek mama. Nah, itu secara budaya. Nah, apakah kita kemudian berorientasi mengembangkan nagari ini, desa, untuk self governing community ini berbasis budaya, mempertahankan itu, atau kita harus mengabaikannya dengan tadi konsep yang baru. Nah, itu yang saya katakan mana kita. Nah, ini tergantung bagaimana kita kemudian punya komitmen yang mana dalam mengelola nagari ini. Berarti hingga sampai sekarang undang-undang yang baru belum mampu untuk menyempurnakan apa sih makna nagari itu sebenarnya. Ya. Saya berkesimpulan begitu. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang di undang-undang desa itu ya, karena ada di situ hak asal usul, hak ada istiadat. Tapi bagaimana mengimplementasikan itu dalam wujud model yang benar-benar bisa mengakomodir dalam tata pemerintahan desa itu, karena itu diserahkan ke lokal, ke daerah. Nah, artinya daerah harus bisa membangun model. Karena sudah diberikan otonom, negara sebenarnya memberikan ruang itu. Tapi bagaimana kita lagi gitu di nagari di Sumatera Barat ini membuat model yang bisa memang mengakomodir tadi keduanya sebagai sistem pemerintahan formal dan sebagai sistem pemerintahan bermasyarakat secara sosiologis. Nah, itu. Berbagai permasalahan tadi mengenai tata kelola yang tidak relevan dan segala macam, gimana sih menurut Ibu, apa sih idealnya dari sistem pemerintahan itu seharusnya untuk nagari? Undang-undang yang ideal untuk mengatur tentang tata kelola. Kalau mengkritik undang-undang menurut saya sebelumnya memang banyak kritik undang-undang yang
terlalu bersifat legal formal dengan orientasi kepada pemerintahan formal. Tapi di revisi yang kemarin April 2024 saya baca itu paling tidak ada 12 poin ya yang mengalami perubahan, termasuk adalah tata kelola yang memang sudah diorientasikan kepada berbasis kepada sosiologis tadi. Itu banyak berbasis kepada masyarakat. Nah, tentang lagi menurut saya itu sudah cukup baik dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tinggal bagaimana lagi kemudian daerah memaknai itu dan menerapkannya sesuai dengan karakteristik daerah. Kan di situ diberikan ruang untuk menyesuaikan dengan karakteristik daerah. Jadi bagaimana daerah mendesainnya? Kita memang harus belajar banyak tempat misalnya ya. Di Riau kan ada kemudian desa adat ya di kabupaten lupa saya. Itu sudah dari awal. Atau Bali. Bali punya desa adat sendiri. Kalau kita bilang nagari itu berbasis adat gitu ya. Nah, bisa kita bagaimana kemudian mereka menyelaraskan, harus belajar dari situ. Saya diskusi dengan beberapa tokoh termasuk salah satu tokoh yang membuat perda, anggota DPRD ketika menyusun perda tentang nagari itu, ya memang perdebatannya nggak selesai soal nagari yang mana. Dan itu diserahkan memang harus dicari model dari bottom up. Karena masing nagari ini berbeda-beda, jadi harus dari bawah. Nah, mungkin pertanyaannya yang harus diperbaiki dari undang-undang itu menurut saya untuk kelembagaan pemerintahan desa atau nagari ini kewenangannya tidak di provinsi, tapi harusnya di kabupaten kota. Karena nagari itu ada atau desa itu ada di kabupaten kota, itu dinyatakan di undang-undang. Tapi kelembagaan, penataan kelembagaan, itu kritik saya satu yang nggak kelihatan di perubahan ya. Penataan kelembagaan desa, kemudian penentuan masa jabatan dan desa itu di payung hukumnya dibuat provinsi dulu, baru kabupaten. Tapi menurut saya nggak perlu provinsi yang mengatur tentang kelembagaan, harusnya di kabupaten, karena memang nagari atau desa itu ada di kabupaten. Dan mereka yang lebih tahu, yang bisa kemudian lebih fleksibel untuk menyesuaikan. Mungkin nagari satu akan berbeda. Jadi dia bersifat bottom up yang modelnya, saya kira begitu. Mungkin dari sedikit kritik atau saran dari Ibu mungkin untuk sistem pengelolaan lebih diturunkan ke kabupaten agar kayak adaptasinya lebih dekat lah dari provinsi. Lebih memahami karakter yang berbeda dari desa nagari itu tadi. Saran dari Ibu Irawati tadi sudah menjadi closing statement pada episode kita kali ini tentang dinamika tata kelola nagari di pasca reformasi. Banyak polemik yang terjadi di nagari kita yang dimana beberapa undang-undang itu tidak relevan dengan sistem pemerintahan nagari yang ada di Sumatera Barat. Dan mungkin ini cukup menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk teman-teman yang tertarik mengenai tata kelola nagari. Dan selanjutnya mungkin kita akan membahas tema yang lain. Dan terima kasih untuk Ibu Irawati yang telah bersama. Sama-sama, Nengsi, terima kasih. Mungkin itu sekian dari aku dan Ibu Ira. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.